Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya sekolah khusus untuk mencetak ulama saja di Indonesia, di Bekasi. Hanya terima 40 dalam setahun. Yang daftar bisa 1000. Mulai menerima dari usia 3 tahun. Jenjangnya sampai PhD, sampai doktora, sampai S3. Jadi diterima 40 dari usia kecil-kecil, budak-budak 3 tahun, 4 tahun, dia belajar sampai dia dapat PhD. Scholarship. KB-nya saat datang kelompok bermain mesti diantar oleh ayah ibunya dengan seragam tempat dia bekerja, profesinya apa. Ya, bila dia semisal saja polis, dia pakai pakaian polis, dia hantar anaknya ke sekolah. Perhatikan. Lalu kami ajarkan pada anaknya, cakap kepada orang tuanya, ayah, aku mau belajar di sini, tolong ayah cari yang halal, jangan pernah cari yang haram, karena nanti akan merusak pelajaranku di sini. Disampaikan itu oleh anaknya yang baru berusia 4 tahun. Ayahnya peluk anaknya, dia menangis, dia pamit pergi. Bukan anak yang cium tangan ayah, ayah cium tangan anak. Usia 5 tahun di TK, kindergarten, itu 5 juz hafalan Quran. Ibtidaiyah, elementary, ya, SD 30 juz. Kita wisuda di Mekah, di Madinah, baru masuk boarding pondok 6 tahun. Ya, itu scholarship semua, hanya bawa tubuh saja, tak boleh bawa pakaian, tak boleh bawa yang lain. Semua kami sediakan. Ya, 100% scholarship, full scholarship. Sampai lalu ya, college sampai ke PhD. Lalu pulang kembali ke daerah masing-masing untuk mengajar lagi. Kalimat pertama yang disampaikan pada bapak ibunya, jangan pernah cari yang haram. Nah, tuan pun begini, saya tak mahu datang ke sini, saya tak minta apapun. Saya datang sendiri, tiket sendiri, mengajar sendiri, saya tak minta apapun termasuk pada panitia. Semua niaga saya dengan Allah. Tapi semua kedatangan saya ini hanya untuk menyabarkan salah satunya, pastikan semua yang melekat pada diri kita itu disukai oleh Allah. Jangan pernah cari yang haram. Berat timbangan kita saat kembali kepada Allah. Nabi cakap, Nabi sampaikan, setiap yang haram masuk ke perut diri kita ini, itu sama sahaja dengan bahan bakar neraka. Sama kita mengumpankan diri kita ke dalam neraka. Ini keberkahan Imam Nawawi yang pertama. Yang kedua, ayahnya ini punya sifat istimewa yang kedua. Selain memastikan hartanya halal, beliau juga zuhud dalam urusan dunia. Zuhud. Orang ini disebut zahid. Zahid. Zuhud itu bukan tinggalkan dunia, bukan. Tinggalkan dunia, lari ke gua saja, ke kahf, tak. Lari ke gunung-gunung, tak. Zuhud itu dalam arti secukupnya saja memenuhi kebutuhan dunia. Kalau haus itu artinya apa? Haus artinya apa? Ya, artinya butuh minum. Ya kan? Ya, artinya butuh apa? Minum. Bila adanya air putih ini saja, air bening, yang penting haus hilang, minum. Itulah zuhud. Tidak harus tuan pesan, mana avokadonya, mana buah naganya. Ya, saya pengen naganya yang dari China sanalah. Bila semua diinginkan, itu syahwat namanya. Tapi saat kita melihat sesuai kebutuhan, apa yang tubuh butuhkan, itu yang kita dapati, maka itulah zuhud namanya. Ya. Saya ingin berpakaian, apa fungsi pakaian? Menutup aurat dengan baik. Melihat orang senang, bukan ingin riak. Sepanjang kita penuhi kebutuhan pakaian sesuai dengan sifat kita yang membutuhkannya. Sifat membutuhkan, janganlah pakai jas, pakai dasi pergi ke tani, sawah, berkebun. Kan bukan sesuai sifat. Sesuai sifat kebutuhan kita dapatkan, zuhud. Tak semua yang kita tengok di mall tu pengen kita beli. Ha? Apakah salah membeli dengan harta yang halal? Tak salah. Tapi kalau tuan puan ingin memiliki sifat zuhud, maka yang pertama standarnya, batas standarnya adalah yang dibutuhkan oleh diri kita, itu yang kemudian kita persiapkan. Nah, ayah Imam An-Nawawi ini, Syekh Syaraf ini, melihat sifat zuhudnya sebagai timbangan di akhirat kelak, hisab. Apa maknanya? Maaf ya, maaf. Ya, mohon ampun nih saya tanya nih.
kita ni dihisab tak di akhirat? Hisab. Diri kita saja atau semua yang melekat pada diri kita? Semua. Artinya pakaian tuan puan, pakaian saya pun dihisab. Ya, kereta tu dihisab, kasut dihisab, semua dihisab. Dari mana dapat, kemana digunakan? Pulang dari sini, tengok lemari pakaian di rumah tu, buka. Apa lemari bahasa Malaysia ini? Lemari, ya? Buka lemari tu, tengok pakaian. Berapa banyak pakaian yang sudah digunakan untuk ibadah kepada Allah? Karena dihisab. Kerana tu Syekh Syaraf membeli apapun timbangannya dihisab. Kenapa makan secukupnya? Bukan karena zuhudnya. Yang saya makan ini dihisab, yang saya pakai ini dihisab. Tuan puan bawa kereta banyak berjajar tu di luar masjid, tu dihisab. Berapa kali digunakan untuk mengantar tuan puan ke masjid, ke majlis ilmu, mencari yang halal, itu dihisab. Berapa banyak tuan puan membeli pakaian yang tuan puan kumpulkan di lemari, itu dihisab. Sudah dipakai untuk sholat. Saya mencoba mengikuti itu. Setiap dapat yang baru saya gunakan dulu solat, sehingga ketika dihisab, ya adi hidayat, dari mana engkau gunakan, kemana engkau pergunakan, dari mana engkau dapatkan, ya Allah engkau yang maha tahu, hamba dapatkan hadiah dari si fulan. Kemana engkau gunakan? Pakaian yang bicara, ya Allah saya digunakan oleh hambamu adi hidayat untuk menunaikan solat sujud kepadamu. Adakah di antara perangkat hidup kita yang belum digunakan untuk ibadah? Kita dihisab. Dan ajal kita kapan saja ditetapkan oleh Allah, kita pulang. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila tiba masa ini kita pulang. Tak bisa maju, tak bisa mundur. Saat pulang itu, ini timbangan pertama. Ini kita belajar manhaj. Nah, bila hidup ini sudah begini, semua kerana Allah, makan kerana Allah, yakin akan dihisab, itulah ihsan. Bila kita punya dua sifat ini saja, memastikan yang halal, zuhud dalam urusan dunia, maka berkah mengalir pada keluarga kita, sekalipun kita bukan tuan guru, bukan ulama, bukan ahli ilmu. Ayahnya bukan tuan guru, tapi anaknya menjadi imam dari semua tuan guru dan melampaui masanya. Ya, jelas sampai sini? Paham kan? Bila sudah paham, kita tutuplah. Satu, ini kita baru mengaji 0,5% saja, belum selesai kita. Ya, baru mukaddimah, kita belum mulai ini. Dua, ya, jadi bila ingin belajar tentang Imam Nawawi, yang pertama, pastikan semua yang dimakan, semua kebutuhan hidup itu halal menurut Allah dan dikonsumsi sesuai kebutuhan kita. Ya, yang pelajar-pelajar ni, ya, yang di university, di pondok-pondok ni, pastikan makanan halal. Ya, disesuaikan sesuai kebutuhan tubuh, jangan terlalu banyak makan. Minum cukup kan, supaya ilmunya yang banyak. Ya, yuk kita teruskan. Dua, ketika Allah berikan keberkahan pada dirinya, maka diberikan pula keberkahan pada jiwanya. Dibimbing oleh Allah jiwanya. Bimbingan kepada jiwa bagi para nabi disebut dengan wahyu. Bimbingan kepada manusia biasa disebut dengan ilham. Ya, bimbingan kepada para nabi rasul disebut dengan apa? Wahyu. Manusia biasa disebut dengan apa? Ilham. Maka dibimbinglah beliau ini, Syekh Syaraf ini, ya, dengan keadaannya yang luar biasa, sifat zuhudnya, dibimbing oleh Allah untuk memberikan nama pada anaknya yang terlahir ini dengan nama Yahya. Nama penting, Yahya. Boleh tulis, kita pakai dalil, ya. Ya, saya senang Quran, hadis, jadi tak lepas dari dua tu. Ya, Quran, hadis. Nama di Quran kita ambil tengok satu, tadi banyak tuan, sekarang kita contohkan puan yang perempuan. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-36. Quran surah 3 Ali Imran ayat 36. Sebelah kiri, ya, tangan. Nanti kalau ada masa saya datang lagi sini, bolehlah bikin daurah khusus Quran, ya. Cara menghafal Quran cepat gitu, ya. Supaya nanti bisa belajar. Nanti bila ada masa saya pun bawa buku tu bisa dibagi. Karena kami tak jual, kami hanya bagi wakaf, ya, cetak.
Beza kalau yang lain jangan disamakan karena nanti ada sifat-sifat yang berbeza. Nanti satu masa ada waktu kami kesini lagi. Nah, boleh nanti yang pondok-pondok bisa datang, nanti saya bawa budak-budak kami yang kecil-kecil tu, anak-anak, supaya kita share cara menghafal Quran. InsyaAllah. Quran surah 3 Ali Imran ayat 36, paling kiri di pertengahan. Ada? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ada? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Lihat kalimatnya, wa inni sammaituha Maryam. Ini. Lalu aku beri nama anak itu dengan nama Maryam. Ketika Hannah mulai melahirkan, ternyata yang terlahir itu perempuan. Dia harap-harap laki-laki, ternyata yang terlahir perempuan. Karena memang anak itu diantara hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ya'lamu ma fil arham. Itu ada di Quran surah ke-31 Luqman di ayat 34. Ada 5 hak prerogatif Allah yang tak boleh siapapun tahu dari makhluk, termasuk malaikat. Tak boleh tahu. Ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, tentang kiamat, kapan terjadi kiamat. Ya, jadi kalau ada orang cakap sekarang kiamat akan terjadi tahun sekian, tanggal sekian, itu hoax lah. Pernah di Indonesia ada berita, warta menyebar, kiamat akan terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Saya sedang di Garut waktu itu. Sebagian toko-toko tutup lah dengan hoax itu. Ternyata tak terjadi. Orang itu cakap diundur tahun 2012. Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Ternyata tak terjadi pula. Ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Kiamat. Waktu tepatnya kapan? Jam berapa? Detik berapa? Minit berapa? Wa yunazzilul ghaits, kepastian cuaca. Karena itu sekarang adanya perakiraan, bukan kepastian. Kita lihat-lihat mendung awannya, ternyata tak hujan. Ya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan semua proses yang terjadi di dalam rahim. Ya, tentang qadanya, rizkinya, keadaan dirinya dan sebagainya, sampai kemudian dia terakhir. Kemarin nampak di Indonesia USG-nya laki-laki, ternyata lahir perempuan. Ya, bisa terjadi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, akan terjadi kemudian. Lepasnya apa yang terjadi nanti kita tak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan di mana engkau akan meninggal. Allahu a'lam. Tuan-puan tinggal di Malaysia, di Selangor, ternyata mungkin bisa wafat di Mekah, bisa wafat di Jakarta. Kerana itu ulama mengatakan dimanapun beraktivitas terfikir berbuat yang salah maksiat, bayangkan akan wafat. Itu akan menjaga kita tetap baik dalam setiap keadaan. Ya. Nah, ini lahir, dia pingin menjadi laki-laki bayinya, ternyata Allah berkehendak perempuan. Kerana waktu itu sudah viral. Ini anaknya Imran almarhum, karena Imran meninggal sebelum Maryam lahir. Ya. Anak ini karena bapaknya saleh, ibunya salihah, viral akan ada nabi terlahir di masa itu, maka berharap anaknya laki-laki, ternyata terlahir perempuan. Poin kita, ketika lahir ini anak perempuan, diberilah nama, wa inni sammaituha Maryam. Maryam. Ini poin kita. Perempuan yang terjaga, yang terhormat, terjaga, afifat, Maryam. Maria. Hadisnya, hadis. Saya tuliskan dulu, kita ambil yang Sunan Abu Daud dulu. Tak apa. Bismillah. Tak apa, nanti kalau sudah habis insyaallah. Abu Daud, Sunan Abu Daud, number 4948. Imam Abu Daud tak pernah jumpa Nabi. Dia terima hadis ini dari Amr bin Aun. Amr bin Aun menerima hadis ini dari Musaddad. Musaddad menerima hadis ini dari Hushaim. Hushaim mendapatkan hadis ini dari Daud bin Amr. Daud bin Amr mendapati hadis ini dari Abdullah bin Abi Zakaria, Ibnu Abi Zakaria. Abi Zakaria ini nama aslinya Iyas bin Marsad. Iyas bin Marfad. Abi Zakaria menerima dari Abu Darda.
Nah, Abu Darda ini yang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Amr bin Aun. Amr bin Aun menerima dari Musaddad. Kalau kita pakai redaksi hadisnya, haddatsana Amr bin Aun qala akhbarana wa haddatsana Musaddad, haddatsana Hushaim. Kemudian an Daud ibn Amr, an Abdullah ibn Abi Zakaria, an Abi Darda radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? Apa hadisnya? Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Paham tak? Innakum, izinkan saya terjemahkan dengan nahwunya ya, supaya agak dalam kita mengkaji. Innakum, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Inna itu huruf untuk menguatkan sebuah hukum. Bila ada informasi dibuka dengan inna, maka tancapkan informasi dalam jiwa kita terdalam, jangan goyah. Nasab itu kalau dalam gramatikal menjadikan kalimat setelah inna itu fathah harakatnya. Masjid, ada inna, innal masjida. Tapi dalam makna di balaghah, orang berkata, orang Arab cakap, nasaba rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di bumi dengan kokoh, tak goyah dia. Maksudnya apa? Bila ada kalimat dibuka dengan inna, tancapkan informasi dalam hati, dalam jiwa kita, jangan goyah. Innakum, sungguh tancapkan dalam jiwa kalian, jangan goyah, kata Nabi. Kalian semua tu tud'auna yaumal qiyamati, akan dipanggil kita hari kiamat. Dipanggil, nada munadi, fulan, 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 bi asma'ikum, dengan nama-nama yang melekat pada diri kalian, wa asma'i abaikum, dan nama bapak-bapak yang dinasabkan pada kalian. Saya Adi Hidayat bin Muhammad, dipanggil Adi Hidayat bin Muhammad. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ada riwayat lain nanti bi asma ummahatikum, dinisbatkan pada ibu. Ya, seperti Isa bin Maryam, Isa. Atau yang mohon maaf terjadi kecelakaan yang kita jauhi ya. Yang zina itu, kalau dia zina walaupun dinikahi, tetap nasabnya nyambungnya ke ibu. Nah, kerana itu jaga diri ya. Jaga diri baik-baik, jauhi maksiat. Eranya sekarang sudah berubah dah. Balik. Fa ahsinu asma'akum, maka Nabi sampaikan, baguskanlah nama-nama kalian tu. Baguskan nama-nama kalian tu. Di nama-nama kita ni akan dipanggil di hari kiamat, kata Nabi, pastikan umat-umat Nabi tu namanya baik-baik saat dipanggil. Ya. Kerana itu dalam Islam tak boleh kita memberikan nama-nama yang tak baik. Nama-nama, gelar-gelar yang tak elok tak boleh. Ya. Bahkan ada nama yang tak baik, itu pernah ada seorang perempuan di zaman Nabi, namanya itu tak baik. Namanya Asiyah. Ada dalam hadis lanjutan, nomor hadis 4592. 4952. Ya. Imam Abu Dawud menerima dari Ahmad bin Hanbal, rawinya Ahmad bin Hanbal, dan Musaddad. Imam Abu Dawud menerima dari Ahmad bin Hanbal dan Musaddad. Ahmad bin Hanbal, Musaddad menerima dari Yahya, bukan Yahya Imam Nawawi, yang lain. Dan Yahya menerima dari Ubaidillah. Ubaidillah menerima dari Nafi'. Nafi' menerima dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya. Apa kata Nabi? Disampaikan kepada Nabi seorang perempuan namanya Asiyah. Lalu qala, Nabi bersabda, anti jamilah, namamu bukan Asiyah, namamu Jamilah. Digantilah oleh Nabi. Asiyah itu yang bermaksiat. Kenapa diberi nama maksiat? Karena maksiat itu kebanggaan di era jahiliyah. Kalau tak bermaksiat, tak banggalah dia. Ya. Dia orang jahiliyah itu disebut jahiliyah karena senang berbuat maksiat. Zina khatam. Mabuk tu mabuk, pemula saja mabuk tu 5 kali dalam sehari. Pemula. Pemabuk pemula tu 5 kali dalam sehari, era jahiliyah. Nanti ayat-ayat tentang mabuk berhenti, itu karena permintaan Umar bin Khattab. 5 kali dalam sehari. Itu pemula.
Khatam. Sehingga kalau berbuat maksiat bangga. Nah, lahir perempuan ni tumbuh dewasa diberi nama Asiyah, yang berbuat maksiat. Maka dihadapkan pada Nabi setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya dari Asiyah menjadi Jamilah. Ya, itu dikonfirmasi oleh Imam Al-Bukhari. Di Imam Al-Bukhari nomor hadis 6178. Di Al-Bukhari nomor hadis 6178 dengan rawi yang sama. Ya, Al-Bukhari menerima dari siapa? Ada Musaddad menerima dari Yahya, yang dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang sama. Jadi hadis dengan hadis saling menguatkan. Jelas ya? Anti jamilah. Kata Nabi, kamu bukan pelaku maksiat. Engkau orang yang elok. Elok dalam akhlak, dalam perilaku dan seterusnya. Jadi ini boleh mengganti nama dari yang maknanya tak baik menjadi makna yang baik. Hati-hati ya. Hati-hati, sudah dicek namanya, coba dicek lagi. Nama tu doa. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Ada nama-nama setan pun ada. Ya, dicek, ada 9 jenis setan. Nanti mungkin kalau tiba masa datang lagi sini, visit ya, kita bolehlah belajar fikih setan. Belum pernah dibincangkan ya? Belum pernah ada tuh ya. Padahal mesti kita belajar. Kalau kita tahu jalan yang lapang saja, jalan yang bagus saja, tak pernah tahu di mana ada yang jalan tak baiknya, terpelesetlah kita. Kalau kita menghafal malaikat 10, bagus. Tapi tak pernah tahu setan, bahaya. Mesti tahu. Di dalam Al-Quran, syaitan disebutkan sama banyaknya dengan malaikat. Malaikat 88 kali, syaitan 88 kali. Malaikat mensupport takwa, syaitan memprovok nafsu. Ya, nafsu dan takwa itu pasangan nafsu dengan takwa dengan makna yang sama disebutkan sama 115 kali. Jadi kalau ada masa nanti kita bisa belajar itu, kenali itu. Di antara nama-namanya banyaklah. Misal masjid itu tidak luput dari setan, ada setannya. Namanya Khanzab. Khanzab. Dia akan menggoda orang yang akan sholat. Jadi kalau tuan nanti puan mau sholat, dibiarkanlah sama dia, fokuslah kita, fokus. Tapi setelah kita bertakbir di Abu Daud, fayaqulu syaitanu, Nabi katakan, maka setan mulai bertugas dia. Ya, uzkur kada, ingat ni, perkara-perkara mana saja yang tak boleh kita ingat, tak mau kita ingat, itu tiba-tiba ingat kita semua. Di mana tadi saya taruh kasut dia? Mobil ni bagaimana nih, jemuran belum diangkat dah, itu muncul semua tuh yang tak ingin kita ingat, dia nampak, dia ingat. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai nanti ada, kata Nabi, orang solat dia tak menyadari berapa rakaat dia sedang menunaikan solatnya, tak ingat dia. Subuh tu 2 rakaat bisa jadi 3 lah. Ini syaitan yang bertugas, Khanzab. Di masjid dia plus menggoda pengurus masjid. Itu Khanzab. Setan rumah namanya Dasim. Setan rumah. Bila masuk satu ruangan ucapkan Assalamualaikum, maka dia akan berkata, dia cakap pada kawannya, tu kawannya, dia bawa kawan lah. Atau tuan puan dari mana? Dari mall kan? Dari mall pulang ke rumah, itu ada setan mall. Ibu, ada setan mall itu. Itu yang membuat senang lihat-lihat sesuatu sampai lupa. Ya, tak beli, kebawa ke rumah, bincang dengan suami. Ya, Dedi tadi tu banyak, bagus sekali tas tadi, ya, di mall tadi tu. Kalau Umi ini sudah banyak tas tu bagus-bagus, kan kita dihisap, oh iya Dedi ya. Tapi yang tadi pun bagus tadi dah itu setan mall ikut ke rumah itu. Maka saat masuk rumah, kata Nabi, ucapkan salam, Assalamualaikum. Maka setan yang di rumah tu cakap pada kawan yang datang tadi, tak ada tempat untuk kita menetap di sini. Bila anda tak ucapkan Assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Ini tempat duduk kita. Itu yang membuat tuan-puan kalau pagi tak ada masalah. Ibu pagi ke dapur biasalah. Ke ruang tengah biasa. Kenapa malam-malam jadi takut? Ya? Mau ke kamar mandi, ke toilet takut. Mau wuduk takut. Ya? Itulah syaitan menggoda, namanya Dasim. Saya ajarkan pada anak-anak sejak dia budak, sejak kecil. Anak saya pertama sejak dia usia 3 tahun, namanya Muhammad Hamilul Quran. Pernah pula sini datang 6 tahun lepas. Saya katakan, nak, ada syaitan namanya Dasim.
Dia menunggui kamar-kamar ruang. Kalau masuk ucapkan Assalamualaikum, dia pergi. Kalau tak ucapkan nanti kakak diganggu. Dia langsung praktikkan, dia masuk kamar tu, dia masuk bilik, dia ucap Assalamualaikum Dasim. Dia sebutlah namanya tu.